Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elindria dari mahasiswa ITB Adi Lamongan, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen piutang untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bu Elif. Adapun isi dari manajemen piutang ini saya mengambil dari beberapa referensi, terutama yang mendominasi referensi ini adalah dari Mbak Dinda Interesti. Pengertian dari manajemen keuangan sendiri sesungguhnya ini diambil dari dua kata, yaitu manajemen dan piutang, yang mana manajemen memiliki arti yaitu sebuah proses mengelola, mengendali, mengatur, dan lain sebagainya. Sedangkan dari piutang sendiri adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Lalu apa manajemen piutang itu sendiri? Manajemen piutang adalah sebuah proses mendata, mengumpulkan, mengelola, mengatur, dan menagih piutang perusahaan dari tangan customer atau pelanggan. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa harus ada manajemen keuangan? Berarti manajemen piutang. Berarti kalau ada manajemen piutang, kenapa harus piutang gitu? Padahal kan perusahaan lebih baik itu menggunakan cash atau secara tunai. Nah, memang pada dasarnya perusahaan dagang atau industri menginginkan penjualan secara cash pada dasarnya. Namun karena ada beberapa alasan atau adanya keterbatasan daya beli masyarakat, yang mana memang masyarakat di Indonesia sendiri ini banyak yang menengah sehingga daya belinya itu masih kurang. Maka dari itu penjualan dilakukan secara kredit. Faktor besarnya piutang. Di sini ada 5 poin dari faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Yang pertama yaitu ada volume penjualan kredit, yang kedua yaitu syarat pembayaran, dan yang ketiga yaitu ketentuan pembatasan kredit, yang keempat yaitu kebijakan pengumpulan piutang, yang kelima yaitu kebiasaan membayar dari customer. Untuk yang pertama yaitu volume penjualan kredit, yang mana semakin besar volume penjualan kredit, semakin besar pula investasi yang tertanam dalam piutang. Syarat pembayaran atau termin, yang mana semakin lama masa kredit, maka semakin besar pula investasinya. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita melakukan kredit, maka di situ juga terdapat bunga. Bunga untuk selama periode tertentu. Jadi ketika semakin lama periode tertentu, maka semakin besar pula bunga atau investasi yang didapat atau yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ketentuan pembatasan kredit. Ketentuan tentang pembatasan kredit di sini ada dua hal, yaitu tentang berupa kuantitatif dan berupa kualitatif. Untuk yang berupa kuantitatif seperti plafon kredit, jika semakin besar plafon kredit per pelanggan, makin besar investasi yang diperlukan. Sedangkan kualitatif, selektif terhadap pelanggan kredit. Makin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam piutang. Yang keempat yaitu kebijakan pengumpulan piutang. Kebijakan pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dapat bersifat aktif dan pasif. Bersifat aktif apabila menggunakan debt collector, yang mana pengumpulan piutang lebih tepat waktu, tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang. Nah, sedangkan yang pasif yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka resiko tertunggakannya piutang lebih besar. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kebiasaan membayar dari customer atau pelanggan. Apabila sebagian dari besar pelanggan membayar pada masa diskon, yang mana termin di sini dicontohkan yaitu jatuh temponya adalah 30 hari, sedangkan apabila seorang pelanggan mampu membayar di sampai 10 hari, maka akan mendapatkan diskon 2%. Nah, di sini maka membutuhkan investasi yang lebih kecil. Tetapi jika pelanggan membayar pada hari ke-30 atau bahkan menunggak, nah di sini akan memerlukan investasi yang besar.
Dalam perusahaan sendiri, sesungguhnya apapun yang dilakukan itu pasti memiliki resiko. Begitu juga dengan piutang. Itu sendiri juga memiliki resiko yang cukup besar karena yang mana ketika yang dikhawatirkan adalah tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para customer. Nah, maksudnya di sini ketika pelanggan tidak membayar atau bahkan menunggak piutang yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengurangi resiko kredit dengan memperhatikan 5C dan 7P sebelum memberikan persetujuan kredit. Adapun di sini 5C dan 7P di antara lain yang 5C ini adalah karakter, kapasitas, capital, collateral, condition of economic, dan yang 7P sendiri adalah personality, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection serta party. Penjelasan mengenai 5C yaitu karakter, yang mana menunjukkan kemungkinan perusahaan untuk secara jujur memenuhi kewajibannya. Faktor ini menunjukkan kesanggupan atas tiap transaksi kredit yang dilakukannya. Yang kedua yaitu capacity adalah kemampuan perusahaan yang ditunjukkan dengan kinerja usahanya pada waktu yang lama. Untuk yang capital adalah mengukur posisi keuangan perusahaan nasabah yang ditunjukkan oleh rasio keuangan. Sedangkan collateral adalah mencerminkan aktivitas perusahaan yang dijadikan jaminan atas usulan pinjamannya. Yang selanjutnya yaitu condition of economic, yaitu melihat pengaruh langsung dari perubahan ekonomi secara umum terhadap perkembangan perusahaan. Lalu di sini ada pula penjelasan dari personality, yang mana bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya, kelahiran, pendidikan, pengalaman, pekerjaan, dan sebagainya, hobi, keadaan keluarga, social standing, pergaulan dalam masyarakat, serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri si pinjaman, serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam. Yang selanjutnya yaitu purpose, yaitu mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakannya untuk berdagang, atau untuk membeli rumah, atau untuk tujuan lainnya. Prospek, yang dimaksud dengan prospek adalah harapan depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha peminjam selama beberapa bulan atau tahun. Perkembangan keadaan ekonomi perdagangan, keadaan ekonomi atau perdagangan sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari earning power atau kekuatan pendapatan atau keuntungan, masa lalu, dan perkiraan masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu payment, mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali peminjam yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran penjualan, dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian si peminjam yang ditinjau dari waktu serta jumlah pengambilannya. Profitability adalah menilai seberapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon debitur, sebagaimana polanya. Apakah makin lama makin besar atau sebaliknya, yaitu makin lama makin kecil. Yang keenam yaitu protection, menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha, apakah dalam bentuk jaminan barang atau orang atau asuransi. Yang selanjutnya yaitu party, bertujuan untuk mengklasifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Pengklasifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas. Selain penjualan secara kredit memiliki resiko, di sini juga terdapat keuntungan yang mana pertama adalah peningkatan hasil penjualan. Mengapa seperti itu? Karena melihat lagi kepada masyarakatnya, yang mana daya beli dari masyarakat yang kurang,
sehingga meningkatkan hasil penjualan. Kenapa? Karena ketika melakukan penjualan secara kredit, maka ini akan menarik pelanggan atau menarik konsumen dari masyarakat untuk membeli barang atau produk yang dijual. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan yang maksimal. Mengapa seperti itu? Ketika kita telah mendapatkan peningkatan hasil penjualan yang artinya mana banyak masyarakat atau pelanggan yang tertarik dengan produk kita, tentu kita akan mendapatkan laba yang maksimal. Dan selanjutnya yaitu mampu bersaing. Mengapa demikian? Karena berawal lagi dari yang mulanya yaitu peningkatan hasil penjualan. Ketika kita mampu meningkatkan hasil penjualan dan mendapatkan laba yang maksimal, tentu kita akan mampu bersaing dengan perusahaan, lembaga, ataupun dengan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang sendiri itu dilakukan guna untuk mengurangi ataupun menghindari terjadinya resiko kerugian akibat piutang yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini ada standar kredit. Standar kredit yaitu di mana perusahaan menentukan standar berapa dan kualitas barang atau produk yang akan dijual secara kredit oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit ini sendiri juga mempengaruhi resiko terjadinya kerugian. Mengapa? Karena ketika seorang customer diberi jangka waktu yang semakin lama, apakah akan semakin berdampak baik atau tidak? Karena di sini di satu sisi ya, ketika seorang customer memiliki jangka waktu yang panjang, ini akan berdampak baik bagi perusahaan karena semakin lama maka semakin besar pula investasinya atau semakin lama maka semakin besar laba yang didapat. Nah, sedangkan jika waktu itu terlalu lama, maka belum tentu juga atau terdapat juga resiko yang harus diterima oleh perusahaan, yang mana resiko yang diterima perusahaan itu adalah kerugian dari tidak terbayarnya, bisa jadi mungkin pelanggannya kabur atau bagaimana, atau juga akibat dari ketertunggakan sehingga perusahaan harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Dan yang selanjutnya yaitu motivasi cepat membayar. Nah, di sini adalah motivasi cepat membayar yaitu dari sisi si customer atau pelanggan. Mengapa demikian? Karena ini untuk mengurangi resiko kerugian tersebut. Adapun perputaran piutang yaitu periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Perputaran piutang atau receivable turnover dipengaruhi oleh syarat pembayaran dan kecenderungan debitur untuk menepati janji. Adapun di sini rumus dari perputaran piutang yaitu average collection period sama dengan 360 dibagi receivable turnover atau perputaran piutang. Yang mana di sini adalah menghitung periodenya. 360 hari dibagi berapa periode atau masa yang akan ditempuh oleh si kreditur atau debitur. Selanjutnya yaitu receivable turnover yaitu penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang. Apabila rata-rata hari pengumpulan piutang lebih lama dari batas pembayaran, maka cara pengumpulan piutang kurang efisien. Penjualan secara kredit akan berdampak positif dan juga negatif. Berdampak positif apabila kenaikan omset penjualan dan berdampak negatif ketika kerugian atas piutang tak terdagih. Oleh karena itu, pertimbangan untuk memperkuat atau mempermudah pemberian kredit yaitu harus dengan memperhatikan cost dan juga benefit untuk mengambil keputusan. Nah, demikian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun penjelasannya yang terlalu berbelit. Saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Kritik dan saran mohon diberikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.